saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan memandikan jenazah. Yang pertama adalah ruang atau tempat tertutup. Kalau di rumah sakit jelas sudah ada tempat tertutup, sudah permanen. Kalau di kampung-kampung biasanya kita pakai dikelilingi pakai tenda atau kain, tapi kadang ada di suatu tempat saya pernah lihat pakai tenda, tetapi tingginya hanya segini. Akhirnya yang memegang pada lihat tengok semua jenazahnya. Nah itu ada. Maka sebaiknya ketika mau membuat tenda untuk menutupi jenazah, ya tingginya lebih tinggi dari tingginya kita, sehingga orang lain selain keluarga dan yang memandikan jenazah tidak leluasa untuk ikut melihat jenazah yang sedang dimandikan. Jadi kayaknya di sini semua itu nanti bisik-bisik. Jadi ketika ada aib yang ada di jenazah itu pada bisik-bisik, takutnya tidak amanah dan menceritakan kepada orang lain. Okay? Kemudian meja untuk memandikan. Kalau di kampung-kampung itu ada kayak meja besi itu ya. Kemudian, ada juga di tempat saya pernah lihat dan prihatin sekali saya lihat di tempat itu di pelosok di Gunung Kidul. Nggak tahu kalau di tempatnya Mbak Ika di daerah Semarang, Mbak Ika, saya pernah lihat di pangku ibu-ibu. Jadi jenazahnya di pangku boleh sebenarnya, cuma yang saya kaget jenazah punya perempuan tapi yang pangku laki-laki. Nah itu sangat tidak sesuai syariat ya. Jadi walaupun itu ini sedulure itu sebenarnya nggak memenuhi syariat, nggak boleh seperti itu. Jadi meja kalau di rumah sakit mejanya itu gini Bu, jadi miring, mejanya itu lebih tinggi kepala, jadi bentuknya miring seperti itu. Tapi kalau di kampung-kampung rata-rata sejajar. Kemudian sediakan ember untuk menaruh airnya, gayung atau bisa juga selang. Kemudian handuk, kain penutup jenazah, air suci, air kampur baru, sampo, sabun, tusuk gigi. Nah nanti dari semua yang saya sebutkan ini apa fungsinya nanti akan kita praktekkan. Oh ternyata untuk ini dan sebagainya. Kita ikut ibu yang berikutnya adalah kalau kita mau memandikan jenazah itu sebaiknya kita memakai alat pelindung. Alat pelindungnya itu kan kita nggak tahu ya jenazah seperti apa. Jadi memakai masker, kemudian handscoon itu sarung tangan, kemudian apron itu kayak celemek itu ya, celemek tapi bahannya dari plastik, kemudian tutup kepala dan sepatu boot itu yang ideal kalau di rumah sakit seperti itu. Kalau di kampung-kampung ya paling tidak masker lah untuk melindungi dari segala sesuatu, misalkan ada percikan air yang kotor atau juga kalau ada aroma yang tidak sedap. Kemudian tata caranya saat kita memandikan jenazah apa saja? Yang pertama seperti tadi kita niatkan Bismillah karena Allah. Yang kedua jenazah ditempatkan di meja dan membujur ke utara seperti ini, posisinya seperti ini. Walaupun seandainya tidak memungkinkan tempatnya harus menghadap ke lain itu boleh, tapi sebaiknya membujur ke utara. Terus kalau memungkinkan posisi kepala lebih tinggi, makanya di rumah sakit itu atau di tempat lain yang sudah tahu itu mesti membuat mejanya dibuat miring, kepalanya lebih tinggi. Kemudian sebelum dimandikan baju jenazah itu dilepas semuanya, hanya ditutup seperti ini. Jadi ini ibaratkan ini jenazah itu sudah nggak pakai baju apa-apa, jadi ini sudah semua dilepas, terus ditutup full dengan kain. Makanya saya
dibawa potongan sarung itu kita boleh pakai apa saja yang penting bersih untuk menutup si jenazah tadi. Kemudian misalkan jenazah itu posisinya di kamar, terus mau dibawa keluar, terus jadi jenazah itu dilepas bajunya di kamar, dilepasin semua di kamar. Setelah lepas semuanya, baru ditutup seperti ini, baru diangkat, dibawa ke tempat memandikan. Bukan lucul-lucul di tempat memandikan, tapi lucul-luculnya melepaskan semuanya itu di kamar. Kecuali kalau nun sewu jenazah yang sakit terus kemudian memakai pempes, itu tinggal memakai pempesnya aja, nanti dibawa ke tempat memandikan. Jadi posisi sudah tidak pakai baju, ditutup semuanya, baru kita angkat ke tempat memandikan. Jadi posisinya ketika kan mau keluar rumah ini, biasanya kalau ada jenazah kan menguyuk ya. Jadi diangkatnya bukan tidak pakai apa-apa, tetap harus kondisi tertutup. Terus kita taruh di meja. Setelah kita taruh di meja, semua sudah siap, air dan segala macam alat-alatnya sudah siap, perutinya sudah siap, baru langkah pertama yang kita lakukan adalah sudah siap semua ya. Itu yang pertama dilakukan pada saat proses rukti jenazah memandikan, itu yang pertama adalah membersihkan isi perut, namanya mengistinjakan. Caranya seperti apa? Ditekan. Jadi nanti kita praktekkan, ditekan perutnya biar kotoran yang tersisa yang masih ada di ujung anus itu bisa keluar. Ya. Jadi fungsinya memakai handscoon tadi itu nek cara Jawa dirokok. Jadi dirokok di tempat anusnya itu biar bisa keluar. Kemudian, tapi pada saat yang memandikan itu membersihkan atau mengistinjakan, posisi aurat tetap tertutup. Jadi kalau jenazahnya perempuan itu kan ditutupnya dari sini ke bawah, gitu. Jadi diguyurnya posisinya di bawah kain penutup tadi, tetap diguyur terus. Nah nanti yang menggosokkan dari bawah kainnya, jadi gini gosok rokok, jadi tidak auratnya tetap tidak terlihat kan ya. Kemudian setelah itu sesudah dibersihkan, dirasa sudah bersih, nah itu biasanya aku menyiapkan air sabun. Jadi sebelum semua sudah siap, gayung itu kita kasih air sabun. Kalau ada sabun cair, sabun cair sudah ditaruh di air, kasih sabun cair sudah mupluk. Nah itu ada yang guyur dari atas, ada yang merogoh. Jadi ketika kotoran itu keluar sambil diguyur dengan air sabun itu, dan ya. Kemudian kalau itu sudah bersih, terus kita bersihkan gigi dan mulutnya. Dirokok dan kayak kita sikat gigi dengan tangan kita, dilokok-lokok gitu dengan tangan kita, kemudian sambil diguyur. Kalau sudah yakin itu sudah bersih, kemudian mengawali menyiramnya itu menyiram anggota wudhu mulai dari kanan, tapi bukan mewudukan ya. Terus kalau bahasa sekarang diwudoni itu tidak benar, tapi hanya diawali dengan menyiram anggota wudhu dari sebelah kanan. Jadi posisi jenazah sudah tiduran, disiram dulu tangannya. Kemudian anggota wudhu setelah tangan apa ibu? Kalau kita wudhu, mulutnya, kemudian mukanya, setelah muka, tangannya dari kanan, terus kiri, terus kepala, baru kaki. Itu diawali dengan itu. Setelah itu baru biar istilahnya.
Walaupun di sini disunahkan untuk diawali dulu dengan hitungan ganjil. Misalkan kalau sudah selesai anggota wudhu yang sebelah kanan, terus ambil siduk 1, 2, 3, 4, atau mungkin 1, 2, 3 cukup, sudah. Setelah itu guyur sampai basah, baru ada yang misalkan kalau yang memandikan itu keluarganya lebih dari 2, minimal kalau memandikan itu 2 orang ya, minimal 2 orang. Kalau lebih dari 2, mungkin ada yang 1 nyampuni, ada yang 1 nyabut, nah ada yang 1 yang guyur. Jadi digosok badannya sampai bersih, rambut disampul dan dibersihkan. Kemudian setelah bagian atas itu selesai, kita miringkan. Jadi miringkan ke kiri dulu, miringkan ke kiri. Kemudian yang bagian, jadi misalkan ini jenazah, miring ke kiri. Kita 1 orang memegang, 1 memegang, yang bagian sana nyabuni, bagian belakang nyabun, nyabun selesai, guyur sampai bersih. Kemudian dilumah meleh, gantian lagi, diadakan sana, gantian sebelah sana yang megangin, kita yang sebelah sini gosok, nyabun sampai bersih, disiram semua sampai bersih, sampai nggak ada air sabun, sudah selesai. Nah berarti tadi atas sudah bersih, belakang sudah bersih, udah miring kiri, udah miring kanan. Lalu apa? Bersihkan kuku tangan dan kaki pelan-pelan dan hati-hati dengan tusuk gigi. Nah, nanti tadi ada kan apa saja yang harus disiapkan? Salah satunya adalah tusuk gigi. Nah, tusuk gigi itu apa, Bu? Untuk membersihkan seandainya kuku jenazah itu hitam-hitam misalkan. Simbah-simbah diketok kukune, diketok kukune pas sakit angel, akhirnya kotor. Nah, itu fungsinya tusuk gigi untuk nyuntik kalau ada kotoran, karena kalau sudah menjadi jenazah sudah tidak boleh untuk dipotong kukunya karena akan menyakiti, kan kita tidak boleh menyakiti jenazah. Tuh. Jadi dibersihkan satu persatu sambil diguyur. Kalau orang Jawa itu menggunakan, mungkin ibu-ibu akan sing pirsa nggih napa Bu? Sanes nggih. Atep pirsa merlang. Nah, tapi itu simbol saya tadinya tidak tahu kenapa digini-gini kan. Itu hanya melakukan simbol untuk pembersihan, tapi hanya di kenapa nggih? Ngeten-ngeten iki tapi tidak bisa, tapi tidak membersihkan. Kalau tusuk gigi benar-benar satu persatu kita bersihkan. Kuku-kuku yang kotor itu kita bersihkan. Yang kuku tangan, ya kuku kaki itu dibersihkan dengan tusuk gigi. Penting Bu. Kemudian kalau sudah bersih, siram seluruh tubuh dan pastikan sabun dan sampo sudah hilang. Sudah bersih semua, baru kita siapkan kapur barus. Kapur barus itu bukan gelundungan, tapi sudah ditumbuk seperti ini. Jadi sudah lembut seperti ini. Nanti tidak semuanya, misalkan berapa bagian kita masukkan ke ciduk, ciduk kayu, kasih air, terus kasih ini. Yang terakhir kita siramkan jenazah itu. Siram air dan dicampur kapur barus ke seluruh tubuh. Kalau sudah keringkan jenazah dengan handuk kering. Nah itu bisa handuknya bisa 1 atau 2. Yang penting benar-benar semua itu kering. Jadi pada saat mengeringkan seperti tadi pada saat kita memandikan, dimiringkan ke sini, bagian sana yang ngelap-ngelap sampai kering. Demikian juga balik lagi ke sana, lap-lap-lap sampai kering. Jadi benar-benar kering. Kemudian bagi jenazah yang rambutnya panjang, disunahkan dipintal menjadi 3 atau dibagi 3 terus masing-masing dikepang. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dibagi 3 ya sudah cukup itu saja, kita handui, kita sisiri,
kita sisir rapi, udah itu aja sudah cukup. Kemudian kalau masih ada cairan atau darah yang keluar dari anggota badan, boleh disuntik dengan kain rasa atau bisa juga dengan plastik. Jadi kalau di rumah sakit itu kan kondisi jenazah bermacam-macam ya. Biasanya kalau jenazahnya itu sudah lama cuci darah, jadi pasien yang cuci darah itu lubang yang tepat untuk pasang selang untuk cuci darah itu kadang-kadang mengeluarkan nanti bisa kalau sudah selesai mandikan itu bisa keluar cairannya, maka di situ ditutup dengan perban. Atau untuk lebih aman lagi plastik. Jadi plastik itu nanti menutup semua jenazah. Jadi gini, misalkan ini plastik ya, kain kafan sudah lengkap semuanya, kemudian plastik. Jadi pada saat dibungkus kalau terlihat dari luar jenazahnya tidak berplastik, tapi sebetulnya di dalamnya itu di plastik full karena untuk mengantisipasi jika ada cairan yang keluar. Jadi plastiknya lembaran ya, yang meteran itu kemudian ditaruhnya di atas kain kafan. Jadi kain kafan terus plastik, baru kemudian borangke yang lain itu baru dibungkus. Jadi terlihat dari luar tidak ada plastiknya. Atau juga pasien yang liver itu sebaiknya di plastik. Juga pasien yang kecelakaan yang darahnya nggak berhenti itu sebaiknya di plastik. Jadi ketika darah itu keluar sudah dimandikan bersih tapi masih keluar terus, tidak apa-apa, tapi tidak tembus ke kain kafan yang di luarnya, di bagian luar. Kemudian kalau sudah tutup seluruh badan jenazah dengan kain yang bersih untuk dipindahkan di tempat mengkafani. Jadi sudah bersih tadi di meja yang memandikan, terus diangkat di tempat mengkafani, dan itu nanti kain kafan itu sudah disiapkan, baru diangkat ditaruh di situ. Kemudian tadi memandikan sudah selesai. Selanjutnya mengkafani jenazah. Tadi untuk memandikan ada pertanyaan dulu. Tadi memandikan atau sudah jelas kalau jadi gimana itu monggo. Tadi kan kalau umpamanya saya orang tua saya muslim, saya muslim, waktu meninggal kadang anaknya terus kalau umpamanya kan banyak kejadian karena kita ini perempuan, jadi yang saya jelaskan adalah perempuan. Jadi dua kain kafan seukuran jenazah. Jadi biasanya kalau mengukur jenazah kan sudah tertidur seperti ini. Nah, kita siapkan dulu sebelum dimandikan itu, kita siapkan dulu. Kita ukur kainnya seberapa panjangnya, ditambahi 10 cm untuk bagian nek dhuwur jenenge kucir, nggih. Untuk kucir atas kurang lebih 10 atau 15 cm, bawah 10 atau 15 cm. Kemudian jilbab itu boleh nanti bentuknya segitiga atau kotak, tidak masalah. Kemudian baju jenazah, basahan, maaf ketikan saya double nggih, baju jenazahnya itu cukup satu saja. Tali, terus celana dari kain kafan, kalau memungkinkan pakai pampers, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, tidak pakai pampers. Kemudian siapkan tali sebanyak 5 atau 7. Jadi kalau 5 itu yang ditali adalah paling atas kepala, kemudian dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Tapi kalau talinya 7, atas kepala, leher, dada, perut, lutut, betis, dan ujung kaki. Oke. Untuk talinya itu tadi tali 5 boleh, 7 boleh. Kalau 7 ya itu tadi seperti yang saya sebutkan, kalau 5 ya seperti yang saya sebutkan. Mungkin
sudah ada di kertas itu ya. Kemudian letakkan 2 kain kafan, yang satu serong sedikit ke kanan, yang kedua serong sedikit ke kiri. Nanti akan kita praktekkan langsung ya. Terus letakkan kerudung, baju jenazah dan kain basahan, celana dan pempes. Kemudian letakkan, saya kebut ya ibu, ternyata sudah hampir jam 5. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Kemudian tutup semua lubang dengan kapas yang sudah ditaburi kapur barus. Yang pertama ada 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, mata, lubang bawah depan maupun belakang. Lubang bawah itu maksudnya apa ibu? Anus dan kemaluan. Terus tutup lembaran kapas pada wajah, leher, ketiak kanan kiri, lengan siku jadi di sininya, kemudian kedua lututnya dan kedua pergelangan kaki. Nanti akan lebih jelas saat kita praktek ya. Kemudian pakaian celana, pempes, kain basahan, baju dan kerudung. Nanti prakteknya akan lebih jelas. Terus dekatkan dengan tangan dengan posisi kanan di atas dan diberi kapas. Terus taburi kapur barus. Kemudian kain kafan dibungkuskan dari arah kiri dulu. Ya, tapi kan nanti kan serong begini, yang atas itu miring ke sini, yang bawah miring ke sini, yang atas miring ke sini, baru diletakkan yang lain-lain. Nah, nanti pada saat menutup kiri dulu, kiri dirapikan terus kanan, itu maksudnya. Kemudian ikat dengan tali wangsul di sebelah kiri jenazah. Yang terakhir selesai. Jadi kenapa kok posisi jenazah itu talinya di sebelah kiri? Jadi ketika ditali bukan di atas seperti kita, tapi langsung begitu selesai ditarik tarik ke bagian kiri. Kenapa itu? Karena nanti pada saat jenazah itu masuk ke liang lahat, kan dimiringkan. Nah, dimiringkan kan miring menghadap kiblat. Terus tali-tali itu disunahkan untuk dilepas. Nah, posisinya di kanan nanti dadak jengake jenazah. Jadi posisinya sudah miring ke kiri, posisinya sudah di atas kan. Tali tinggal lepas selesai. Jadi kenapa talinya ditaruhnya di sebelah kiri? Itu jadi ibu sudah jelas. Langsung kita praktek. Nanti kita yang pertama mungkin 4 orang praktek pertama, untuk yang kedua nanti bisa bergantian. Ngaten nggih? Ya. Belum dipotong itu panjang kan ibu, jadi 9 yard. 9 yard itu kurang lebih 8 meter. Nah, nanti kita yang potong-potong. Nah, ini sudah, karena ini dipakai praktek terus-menerus, jadi sudah kita potong ya. Untuk terus dipotong nanti menaikkan. Nah, ini sudah kita potong, sudah kita ukur sesuai panjang jenazah itu 2 lembar. Ini 2 lembar sesuai panjang jenazah. Kemudian untuk baju kita buat seperti ini. Jadi bajunya ini boleh mendekat semua, nanti hanya mendekat hanya yang nanti praktek 4. Jadi bajunya seperti ini, dibuat sederhana saja. Jadi pada saat nanti jenazahnya mau dipakai baju, kita tidak kesulitan. Ini ya. Nah, terus ini iya tidak boleh pakai jahit. Ya, ini cuma digunting aja. Terus ini kain basahannya. Kalau jenazahnya gendut, ya harus yang besar. Kalau tidak, ya ini standar saja. Kemudian kerudung itu bisa kita buat seperti ini. Nanti ada jika boleh. Ada juga yang dibuat segi 4, itu boleh juga. Yang penting nanti posisinya dia akan buat seperti ini. Segi 4 boleh, segi 3 boleh. Ya, celana dari kain kafan itu bentuknya seperti ini, dibuat seperti ini. Terus kita lubangi untuk naruh talinya. Ya, ini jadi talinya masuk ke sini. Ini anunya kebanyakan, harusnya cukup sampai ke sini. Jadi nanti
seandainya kira-kira ada lembu ya harus dulu. Pokoknya sesuai itu. Ini jadi Sesuai keadaan. iya, sesuai keadaan jenazah. Ini celana yang dari kain kafan itu. Nah, kalau pakai pampers ini dulu, baru atasnya pampers. Oh boleh pakai ini. Boleh. Ya, ini dulu, baru pampers di atasnya. Jadi pampersnya nanti kan di dalam. Niki sing Nah, jadi ini penggantinya celana tadi. Iya boleh. Karena kan untuk melindungi kotoran yang keluar. Iya. Apalagi yang sakitnya misalnya kanker rahim. Itu kan dari situ keluar terus cairannya itu. Darah itu sering keluar dari situ. Atau mungkin selesai melahirkan itu darahnya masih. Nah itu harus ditembak. Kemudian tali ini kita siapkan. Ini saya siapkan 7. Jadi ada 7 ini untuk tali tadi. Kemudian 1 tali untuk ini boleh pakai, boleh tidak kain basahannya tadi boleh diberi tali. Kalau tidak pakai ini juga nggak apa-apa, cukup ditangkap deh, sudah boleh. Oke, misalnya yang itu seperti ini dan ini kapasnya. Oke, kita berarti sekarang menata dulu kain kafan. Baru setelah kain kafan tertata rapi kita mandikan jenazah. Oke. Menghadap ke sana Bu biar Jadi kita karena ini posisinya jenazah kita tidak diam. Saya mau ngomong sendiri. Aduh, aku melu deg-degan ya Allah. Anak-anak juga boleh memperhatikan loh ya. Ya, boleh belajar sama-sama belajar kita ya. Boleh mendekat boleh. Jadi ini kan kita siapkan yang paling bawah kan tali. Jadi paling dekatnya kan jenazahnya. Ini ukur banyak. Kita patah nanti ada. Baju jenazah. Teman-teman boleh melihat, nggak apa. Ini ilmu. Semua boleh belajar, siapapun boleh belajar.
basahan. Basahan. Kalau besar mungkin ditarik Pempes celana terus pempes kalau diperlukan ya berarti celana aja. Mengangkatnya gimana Bu? Mengangkat jenazah ya? 3 orang, jadi 1 di kaki, 1 di perut, 1 di kepala. Boleh ini. Kita sudah siapkan semua kendaraannya ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama? Oke. Harus dimiki Bu. Miki disodorke. Bisa kan? Ini gini, narik. Ini aja di luarnya iya. Iya. Ini bukan kemaluan dari anus. Masuk tapi sedikit aja. Nggak usah. Iya. Ini dia akan turun sudah ini terus yang lainnya mungkin sambil guyur. Jadi dibersihkan. Tapi jangan pokoknya ini jadi iya. Ini boleh, ini juga. Misalkan gini, kalau banyak orang bisa. Sudah ya. Iya, kalau pakai selang setelah gini. Iya. Kemudian kalau udah selesai bersihkan ini apa tadi? Dimiringkan. Belum. Itu apa dulu? Coba, boleh sambil makan. Nanti kalau sambil gini gampang eling. Kalau sudah apa? Bersihkan. Oh, gigi. Bukan, tangan kita aja. Tusuk gigi tadi fungsinya untuk apa? Kuku. Membersihkan kuku-kuku. Ya, tadi dibuka. Ya, dibuka. Pas meninggal habis makan.
pelan air itu masuk ke dalam. Jadi kalau begitu hanya adatnya gitu. Sebenarnya kalau bisa masuk, iya. Iya. Kemudian kita suka dari hidungnya. Itu nanti akan keluar. Misalkan di dalam hidung ada apa-apa, dia keluar. Ya, semua kita lakukan dengan pelan. Karena nggak boleh kita harus sambil dengan buyurnya dia apa biasa aja. Kalau senang ya, nggak pakai naik tunggang motor. Sudah itu terus nama selanjutnya Kuku. menyiram anggota tubuh dari sebelah kanan. Kalau kita coba basuh tangan dulu. Tangan jari. Kalau sudah tangan, buka. Setelah buka, ambil air lagi, tangan sebelah kanan. Ambil lagi, tangan sebelah kiri. Ambil lagi. Yang terakhir, selesai menyiram anggota tubuh. Setelah itu kita awali dengan menyiram dengan bilangan ganjil. Bisa. Dua, tiga, apa tiga ada ya? Sudah monggo yang mau misal belum masuk semua ya sudah nggak dihitung lagi. Sebersihnya. Kalau sudah, terus kalau sudah dibaca semua kita sabun. Boleh sabun cair atau sabun apapun. Tangan kita aja. Jadi tangan kita kalau jadi ada sabun, kalau di kami ada sabun kecil-kecil, kalau di kampung mungkin sabun kotak dipotong-potong. Nah itu ya kita makan di sini sambil kalau sudah semua kita sabun semua bersih, kuyup bersih, baru kita makan Miring. Ke sana, nasab yang pakai sana satu kali. Nah, di satu kali kita harus ngapus sampai bawah. Sudah dirasa bersih, pada lagi kalian enggak, ini aja. Enggak apa-apa ya, kalau ini ya, kan ininya ya, kalau ini walaupun tutup tetap ini tetap dipakai. Iya, tapi kan kita harus di tempat itu. Memasak di ruangan, kalau di kampung ya. Ini sudah selesai. Baru dikembalikan lagi.
Jadi sebelum dipakein kanvas. Dikasih kapur baru sih. Cukup. Lanjut. Lengan, siku, ketiak kanan kiri, siku kanan kiri. Ya itu sunat seperti itu. Jadi kanan kiri, terus ini pas di sini telapak kanan, ini dikasih. Ini pas telapak kanan. Terus lututnya. Lutut kanan kiri.
Awas, awas. Kali maksud, jadi nanti bisa nggak pita atau gini boleh? Pita, kalau itu atas apa? Tidak ditali pati. Nah, Kiri. simpulnya disimpan ke kiri, dipindah ke kiri. Bukan kalau kamu buka lagi buka. Makanya ibu nanti buka lagi. Ya, makanya dia atas talinya ke sini. Di sebelah kiri. Pamit. Makanya ketika kita tarik ini kan sudah kemudian siapa yang mau praktek apa ini sudah cukup? Gantian? Nggih. Kalau dikumpulkan posisinya sudah seperti ini. Iya, cuma dilepas ini aja. Dilepas ini aja. Tapi nggak capek, enggak. Nggih.